Tidak peduli dari mana mereka berasal, mereka harus terlebih dahulu membawa mereka ke Amerika Serikat, dan kemudian mengirim mereka pulang dari sana. Untuk itu, Front Cataclysmic secara khusus menyiapkan bus untuk memfasilitasi transportasi orang-orang yang diselamatkan. Namun, di antara personel di tempat, satu orang untuk sementara mengubah pengaturan yang telah ditetapkan, dan orang itu adalah Raya. Tubuh Duncan telah dibekukan oleh keluarga Fei, dan Tama tidak khawatir seseorang di Amerika Serikat akan melacak Raya, dan membawanya kembali ke Amerika Serikat. Dia memiliki pengaturan lain. Segera, mereka yang diselamatkan, bersama dengan pasien yang baru saja menyelesaikan operasi dan masih dalam keadaan koma, semua dibawa keluar dari halaman dan berbaris untuk naik bus. Abraham berjalan di ujung tim. Dia melihat Tama dari kejauhan dan ingin menyapa, tapi untuk beberapa alasan, dia melepaskan ide itu. Melihat dia ragu-ragu untuk berbicara, Tama berteriak keras, "Saudaraku." Abraham menoleh tanpa sadar, dan bertanya dengan sedikit gugup, "Tuan Renza, kau memanggilku?" Tama mengangguk dan tersenyum, dan berkata, "Tentu saja, aku memanggilmu, kau tidak akan mengenaliku sebagai saudara begitu cepat kan?" Abraham berkata dengan tersanjung, "Tuan Renza, kamu di sini. Penyelamatku, beraninya aku menyebut diriku saudara di depanmu." Tama tersenyum ringan, menatapnya, dan bertanya, "Saudaraku, apa rencanamu selanjutnya?" Mendengar pertanyaan Tama, Abraham menggelengkan kepalanya kosong, dan berkata dengan senyum masam, "Situasinya sekarang seperti ini, apalagi yang bisa aku rencanakan? Aku akhirnya selamat dari bencana berkat bantuanmu, jadi aku akan kembali ke Amerika Serikat sekarang, dan memikirkan cara lain." Tama menatapnya dan berkata dengan sangat serius, "Saudaraku, karena kamu telah merencanakan perjalanan ribuan mil ke Meksiko untuk menjadi pelaut, dan aku pikir akan sulit bagimu untuk menemukan pekerjaan yang cocok ketika kau kembali ke Amerika Serikat." Mendengar itu Abraham, ekspresinya mendadak malu dan tak berdaya. Dia menghela nafas dan berkata, "Jika aku tidak dapat menemukan pekerjaan yang cocok, aku hanya akan menemukan beberapa pekerjaan kelas bawah untuk dilakukan. Ibuku bisa mencarikan pekerjaan untukku di restoran, jadi aku yakin." Tama menatapnya dan tersenyum, "Saudaraku, menurutku, ini tidak sebagus ini. Lagi pula kamu sudah keluar, jadi kamu tidak perlu kembali terburu-buru. Karena kamu sedang melakukan teknik komunikasi, mengapa kamu tidak bergabung dengan Front Cataclysmic dan bekerja dengan mereka di masa depan?" Front Cataclysmic sekarang berbasis di Timur Tengah dan menembus dunia melalui laut dan udara. Permintaan komunikasi pasti akan meningkat dan menjadi lebih tinggi di masa depan. Dan bakat sepertimu sangat dibutuhkan. Ketika Tama berbicara, dia sudah memiliki dua rencana dalam pikirannya. Jika Abraham menyetujui tawarannya, itu akan menjadi yang terbaik, dan dia pasti akan membiarkan Yoshua memberinya perawatan yang murah hati, dan kemudian membawanya langsung ke Timur Tengah. Tetapi jika dia tidak setuju, dia pasti tidak akan bisa membiarkannya tinggal dengan ingatan tentang apa yang terjadi di sini, dan kembali ke Amerika Serikat secara langsung. Seperti orang-orang yang diselamatkan lainnya, dia akan menghapus semua kenangan tentang dirinya dan orang lain tentang hari ini. Tapi Tama dengan mudah tidak ingin mencoba opsi kedua. Lagi pula, dia pernah bertemu Abraham sekali, dan itu sedikit takdir. Jika ingatannya terhapus, keduanya tidak akan memiliki interaksi di masa depan, dan Abraham akan melupakan pelajaran berdarah hari ini dan kembali ke Amerika Serikat dengan bingung mencoba mencari pekerjaan lain. Sebaliknya, Tama lebih suka membawanya di bawah komandonya, dan pada saat yang sama biarkan dia mempertahankan ingatan ini, yang dianggap sebagai kegembiraan besar. Abraham tidak menyangka bahwa Tama akan menawarinya untuk bergabung dengan Front Cataclysmic. Pada saat ini, dia tidak ragu sama sekali,
tetapi bertanya dengan sangat terkejut, "Saudaraku, apakah orang sepertiku benar-benar memenuhi syarat untuk bergabung dengan Front Cataclysmic?" Tama berkata dengan serius, "Saudaraku, kamu ahli dalam komunikasi, kami membutuhkan talenta sepertimu, dan anggota inti Front Cataclysmic sebagian besar adalah orang Indonesia. Tidak ada hambatan untuk komunikasi, dan integrasi akan sangat sederhana, yang pasti lebih baik daripada kembali ke Amerika Serikat dan mencari pekerjaan." Abraham dengan bersemangat berkata tanpa berpikir, "Aku bersedia. Aku bersedia. Kau telah menyelamatkan hidupku. Jika ada kesempatan untuk membalas rasa terima kasihku, aku tidak akan pernah ragu, dan aku tidak ingin 1 rupiah pun. Aku senang karena bisa membalas kebaikanmu." Tama berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kamu tidak ingin gaji, bagaimana dengan ibu, istri, dan anak-anakmu?" "Tidak apa-apa," kata Abraham tegas, "sebagai manusia, kau perlu membalas rasa terima kasihmu. Jika bukan karena kamu, ibu, istri, dan anak-anakku akan berpikir bahwa aku hilang di masa depan, dan mereka akan selalu mengkhawatirkanku dan mencari petunjuk di mana-mana, sampai mereka menemukan berita bahwa aku telah terbunuh. Mungkin mereka akan mengetahui detail pembunuhanku dari polisi, dan mereka pasti akan merasa sangat menyakitkan dan berduka." Karena itu, Abraham menatap Tama dan tersedak, "Kamu telah menyelamatkanku. Dalam hidup ini, istri, anak-anak dan anak-anakku tidak akan menderita dari rasa sakit kematian tragisku. Dari sudut pandang ini, kamu tidak hanya menyelamatkanku tetapi juga menyelamatkan mereka. Dalam hal ini, itu adalah yang terbaik untuk mereka yang aku jalani. Situasinya sudah berakhir, seperti untuk kesulitan dalam hidup. Aku percaya mereka harus bisa mengatasinya, itu tidak lebih dari sedikit kerja keras." Tama melihat ekspresi tegas dan mata tegas Abraham, dan hatinya sedikit tergerak. Setelah beberapa saat, dia memanggil Yoshua ke sisinya dan berkata kepadanya, "Yoshua, ini Abraham Wilson, seorang ahli di bidang komunikasi. Aku percaya Front Cataclysmic pasti membutuhkan bakat seperti itu. Jadi biarkan dia mengikutimu dan membawanya ke Timur Tengah." Yoshua berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali. Front Cataclysmic kini bersiap untuk memperkuat investasi perangkat kerasnya di bidang komunikasi, dan ada kekurangan bakat seperti itu untuk membantu kami menyelesaikan infrastruktur dan perencanaan cetak biru masa depan." Tama tersenyum dan berkata, "Oke. Menurutku, kedepannya Front Cataclysmic bahkan bisa mengkustomisasi sendiri satelit komunikasi dari perusahaan komunikasi, dan kemudian pergi ke perusahaan peluncuran satelit komersial untuk meluncurkan dan membangun sistem komunikasi satelitnya sendiri. Bagaimanapun, komunikasi interior Front Cataclysmic membutuhkan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Tapi jika mengandalkan layanan komunikasi dan jaringan yang disediakan oleh operator lain, sulit untuk mencapai keamanan 100%. Setelah berbicara, Tama berkata lagi, "Aku ingat bahwa sekarang perusahaan swasta dan pemerintah tampaknya dapat meluncurkan satelit mereka sendiri." Ya, Abraham, yang berada di samping, mengetahui hal ini dengan sangat baik, dan dia segera mengangguk dan berkata tanpa ragu, 3 masalah terbesar dengan peluncuran satelit secara pribadi sebenarnya terkait dengan uang. Salah satunya adalah R&D dan produksi satelit itu sendiri, yang lainnya adalah biaya peluncuran, dan proses persetujuan yang diperlukan untuk meluncurkan satelit. Jika satelit diluncurkan atas nama Front Cataclysmic, diperkirakan semua negara akan sensitif. Saya menyarankan agar Anda terlebih dahulu mendaftarkan perusahaan swasta resmi di Amerika Serikat atau pusat lepas pantai seperti Kepulauan Cayman, dan kemudian gunakan perusahaan swasta ini untuk terhubung dengan perusahaan R&D satelit, meluncurkan perusahaan, dan mendapatkan persetujuan. Yoshua yang ada di samping dengan cepat bertanya, "Tuan Abraham, berapa total biaya peluncuran satelit komunikasi?" Abraham memikirkannya dan berkata,
jika Anda hanya ingin mewujudkan globalisasi front kataklismik itu sendiri. Komunikasi, daripada mencoba menjadi penyedia komunikasi 2C. Bahkan, permintaan keseluruhan akan jauh lebih kecil, biaya satelit akan menjadi sekitar $10 juta AS. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.